Saudara, dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Kominfo kemarin mengungkap nama Dito Aryo Tejo sebagai penerima dana BTS Kominfo. Terdakwa Irwan Hermawan yang bersaksi menyebut menyerahkan uang 27 miliar rupiah pada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebut dalam sidang kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Saksi Irwan Hermawan mengungkap telah menyerahkan uang 27 miliar rupiah pada Dito Aryo Tejo. Uang tersebut diberikan kepada Dito untuk pengurusan kasus dugaan korupsi BTS 4G yang saat itu masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Yang terakhir namanya Dito. Dito, ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Dia besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi Pak harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Irwan yang juga menjabat sebagai komisaris PT Solitek Media Sinergi diduga berperan sebagai pengumpul uang setoran dari perusahaan rekanan yang terlibat proyek BTS 4G Kominfo. Total uang yang dikumpulkan Irwan mencapai lebih dari 240 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke Dito Aryo Tejo. Selain menyebut nama Dito Aryo Tejo, Irwan Hermawan juga mengungkap aliran dana 240 miliar yang ia kumpulkan bersama terdakwa lain Windy Purnama. Irwan dan Windy membeberkan dana tersebut juga mengalir ke seseorang dari BPK sebesar 40 miliar rupiah dan 70 miliar rupiah ke salah satu staf anggota Komisi 1 DPR. Sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi yang 1. Mulia. Betul, Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi orang anggota DPR itu kan orang politik, Pak. DPR partai mana kan gitu jadi. Berapa diserahkan? Berapa diserahkan sama dia, Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Berarti Menpora Dito Aryo Tejo pada 3 Juli lalu telah diklarifikasi Kejaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah di kasus BTS Kominfo. Dito menyatakan tidak tahu menahu soal dana 27 miliar rupiah. Dana yang dikembalikan, Pak. Saya nggak tahu menahu. Ya, nominalnya sama, Mas. Dari awal udah begitu dan kita udah melakukan proses resmi. Hah? Tidak tahu menahu. 1 hari setelah diperiksa. Mas, makasih. Jaketnya Mas ya. Beda emang konkurensinya. Jangan gitu, jangan gitu. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail pada pertengahan Agustus lalu menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Kala itu Magdir mengaku ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kantornya. Dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini, Irwan Hermawan juga didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita coba analisis kesaksian di persidangan kasus BTS Kominfo yang menyebut nama Dito Aryo Tejo bersama pakar anti korupsi yang juga wakil ketua KPK di 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat petang. Pak Saud, boleh di-unmute Zoom-nya? Belum dibuka nampaknya? Sudah? Oke. Oke. Sehat ya Pak Saud ya? Iya, sehat. Pak Saud, kalau kita bicara kesaksian terdakwa Irwan Hermawan yang menyebut menyerahkan uang 27 M ke Menpora Dito Aryo Tejo, implikasinya dari kesaksian Irwan ini sejauh apa?
Kalau kita bisa lihat. Iya, memang itu membenarkan keraguan hal-hal yang sebelumnya disebut-sebut ya. Kita juga akhirnya bertanya yang 27 itu angka apa gitu. Tetapi kalau lihat dari sekuensnya, kan ini perannya kan pertanyaannya dia dapat sesuatu karena dia berperan kan? Perannya apa gitu. Nah, kalau kita lihat kembali pada proses, ada 2 audit ya, ada 2 proses audit yang dilakukan di kasus ini. Pertama itu di bulan Mei, itu auditnya oleh BPK, ya kalau seingat saya itu sekitar bulan Mei auditnya itu oleh BPK, dan kemudian audit berikutnya oleh BPKP itu sekitar Oktober pada tahun yang sama. Nah, dari audit itu kan kemudian muncullah beberapa mungkin peran yang bersangkutan. Saya nggak ngerti uang itu diterima, kalau asumsinya diterima, kalau kita mendengar apa yang disampaikan Irwan tadi, itu diberikan kepada yang bersangkutan untuk apa? Apakah untuk quote and quote menyelesaikan di level penyelidikan? Karena memang di audit yang kedua itu penyelidikan itu saya melihat, kalau lihat dari sekuensnya, memang penyelidikan itu sudah sudah mulai sebenarnya belum masuk ya. Kalau kita lihat itu kan kejaksaan baru di atas bulan Mei dia mulai melakukan itu. Sebenarnya uang itu untuk kemana, saya itu yang menarik mungkin pertanyaannya. Iya, Itu, Mbak. Kalau menurut Anda penggunaan uang ini kemudian dianggap bisa mengamankan kasus, indikasinya kemana Pak Saud? Kayaknya lebih kepada ke auditor ya, kalau lihat dari sekuensnya, karena kemudian kan kalau kita lihat dari kejaksaan itu kan baru menyatakan itu sekitar bulan-bulan sebentar ya, itu ya bulan 5 sih sebenarnya sudah mulai, tapi bisa jadi juga sih ya di 2 instansi itu, kita nggak tahu kemana itu. Tapi haruskah kesaksian ini kemudian ditindaklanjuti Kejaksaan Agung? Oh iya dong. dan kemudian nggak perlu pengakuan juga kalau memang sudah disampaikan, artinya pengakuan yang bersangkutan ya, nggak perlu ngaku atau tidak, tapi bukti-buktinya kan udah cukup sebenarnya. Dan kita juga ada sesuatu yang aneh ketika pengembalian itu angka yang mana saya nggak ngerti. 227 yang dikembalikan itu angka dari mana? Tetapi kita paham kalau angka itu dari yang bersangkutan, pengembalian uang kan bukan berarti kemudian pidananya selesai, gitu Mbak. Iya, tapi kan sebelumnya Menpora Dito ini juga sempat diperiksa, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya, sampai kemudian, tolong dikoreksi saya kalau salah, ada pengembalian uang 27 miliar yang juga sempat dipertanyakan ke Kejaksaan Agung. Ini uang dari mana, uang apa, kemudian tapi masih belum ada kejelasan ya? Ya itu tadi, makanya saya pikir itu mungkin strategi penyidikan ya, strategi penyidik ya untuk tidak mengungkap ke publik, tapi sebenarnya mereka udah paham lah uang itu dari mana, dan saya bisa memaklumi juga pasti pemberi itu sudah bisa menjelaskan itu uang apa, kan kemudian juga perdebatan nggak tahu dan sebagainya, padahal ada CCTV, kemudian CCTV-nya rusak dan seterusnya. Ada uang begitu besar nggak jelas dari mana dan kemana, ini aneh juga. Ini bukan 27.000 ya, 27M pasti bawanya pakai koper atau tas atau apalah gitu, karena ukurannya pasti besar. Oke, sebagai mantan penegak hukum yang juga banyak mengusut kasus korupsi, Pak Saud, seberapa sulit kalau Anda melihat dugaan korupsi di kasus Dana yang ada menyebut nama Menpora ini dengan angka 27M? Ya, kalau lihat dari, kebetulan saya mendalami benar case ini ya, makanya saya kan pernah ke Komisi 3 kemarin tuh untuk supaya ditegasin ya, karena saya gambar sendiri case-nya, urutannya mulai dari pagu indikatif, kemudian bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu, kemudian bagaimana audit BPK. Audit BPK itu kan udah jelas ya. Terus kemudian menarik juga kenapa mesti ada audit dari BPKP lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya pikir ini sesimpel sebenarnya case ini ya, nggak ruwet-ruwet banget. Tinggal kemudian kita berharap sebagaimana janji dari Pak JA kemarin, kan dia tidak, dari yang ada sekarang itu kan tidak berhenti di situ katanya. Dia pernah bikin statement itu, ya. Pak Saud, Kejaksaan Agung kan juga belum bisa menentukan status hukum uang 27M yang diserahkan Pak Magdir Ismail ini kan sebelumnya ya. Kalau Anda melihatnya, kenapa kemudian status hukum uang 27M ini masih belum juga diumumkan ke publik? Kalau tadi Anda katakan mungkin saja ini bagian dari strategi penyelidikan gitu. Tapi kemudian status hukum uang ini aja masih bahkan belum di-announce begitu ke publik. Ya itu makanya
kita juga salah kalau nerima uang nggak jelas uang itu sekarang ada di mana. Saya nggak ngerti. Saya dengar juga udah diserahkan kemana. Kita juga nggak mengikuti perkembangannya. Akan tetapi saya masih tetap berpikiran berpandangan bahwa ini masih dalam strategi dan kemudian nggak lepas juga dengan situasi politik dalam negeri yang saat ini ya. Saya pikir supaya terlalu noisy, kayaknya begitu Mbak. Kenapa Pak Saud, menurut Anda, apakah kemudian nanti akan diduga seperti bola salju begitu yang akan menyeret lebih banyak orang lagi ketika kemudian status 27M ini diungkap? Bisa jadi juga demikian, sehingga kemudian dilakukan bertahap ya, dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini dan juga penuntutnya, karena mereka ada di kejaksaan. Jadi kalau kita bertanya lebih lanjut sebenarnya case ini akan menjadi seperti apa? Saya percaya ucapan Pak Jaya tadi ini akan berkembang case ini. Tapi lagi-lagi saya terpaksa harus mengulangi lagi pernyataan saya beberapa menit yang lalu bahwa ini sebenarnya ada kaitan juga dengan situasi dalam negeri kita sehingga kemudian ya supaya lebih calm down gitu kayaknya. Kalau Anda percaya bahwa kasus ini juga mungkin akan berkembang dan juga menyeret banyak orang seperti pernyataan Pak JA begitu, Jaksa Agung begitu. Tapi artinya apakah perlu lembaga lain yang harus ikut menindaklanjuti kasus ini atau perlu kita percayakan saja ke kejaksaan untuk kemudian menyelesaikan kasus ini setuntas-tuntasnya? Ya, bagaimanapun perlu check and balance ya. Kita semua harus di check and balance, penegak hukum harus di check and balance. Ya, kalau memang mereka nanti menghadapi beberapa hal yang terkait dengan penindakan lebih lanjut, tentu kita harus berharap KPK untuk bisa membantunya. Kalau mereka ada katakanlah UPKU atau hal lain, tapi saya pikir saya percaya mereka ini hanya bicara strategi aja. Sementara ya, per hari ini saya bicara strategi. Ya, bukan lebih lanjut bahwa mereka ragu atau bukti-buktinya kurang, enggak. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Pak.